Shalom semuanya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah GBI Graceful kali ini di hari Minggu tanggal 10 Oktober ya, tahun 2021. Kita bersyukur kalau sampai detik ini kita dalam keadaan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Keadaan yang berkecukupan. Semua kita diperhatikan kebutuhannya. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan di hari Minggu yang indah ini kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, serta meninggikan namanya. Dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kehidupan kita dan dapat berguna menjadi kehidupan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh jiwa raga kita untuk kita menyembah Tuhan pada hari ini. Kita mau katakan bahwa meskipun musim berganti, kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan musim apa? Naikkan pujiannya dengan lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dengan lembut katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yes. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Yes. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu menolong kami Tuhan. Kau selalu tolong kami. Kau selalu jaga kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kau memelihara kami. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami.
dalam setiap detik kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Roh-Mu terus mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Agar kami lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat kami berikan selain kami memberikan pujian kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Penyembahan kami yang terbaik kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi semuanya. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa menyembah Tuhan pada hari ini, ya. Kita mau terus tinggikan namanya, mau terus memuji Tuhan, ya, dengan penuh sukacita dan penuh semangat, ya. Mari, ya, meskipun di rumah masing-masing kita tidak kehilangan sukacita, ya, untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari semuanya kita seperti di gereja, kita berdiri, ya. Kita mau berdiri semuanya, kita mau puji Tuhan. Mari semuanya berdiri, kita mau bertepuk tangan, memuji nama Tuhan hari ini, ya. Kita mau bertepuk tangan, ya, seperti di gereja, Bapak Ibu, ya. Kameranya dihidupkan. Mari semuanya kita mau memuji Tuhan, ya. Di rumah masing-masing tidak perlu malu, ya. Kameranya boleh diarahkan ke wajahnya, ya. Jangan perutnya saja. Ya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, ya. Kita mau bertemu namanya. Ya. Haleluya. Pujilah, Haleluya. kuat dan bermuliaan. Satu suara. Satu suara nyatakan kerasaanmu tetap selamanya. Katakan terpujilah. Pujilah namamu, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya karena bintang selamanya. Pujilah namamu, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja Kita angkat tangan kita. atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan beritahu
bersuka cita pada hari ini. Kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena namanya ajaib, namanya kuat, penuh kemuliaan dan penuh keagungan. Amin. Ya, Bapak Ibu masih dalam posisi berdiri, ya. Meskipun di rumah ya kita seperti di gereja, kita boleh menari, kita boleh joget-joget, ya. Semua bebas bersuka cita di hadapan Tuhan, ya. Masih dalam posisi berdiri. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kita deklarasikan ini ya dengan penuh keyakinan, dengan penuh antusias. Kita bersama-sama mengimani pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia ini. Ya, mari kita bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau masuk pada firman Tuhan pada hari ini. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sungguh sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku.
hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ada, mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Dengan lembut katakan, Percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. saya serahkan kepada Pak Norbert, hambanya. Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Bagimu segala hormat, kuasa kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebagai ungkapan hati kami Tuhan, kami percaya akan janji-janji-Mu. Sebab janji-janji-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang sanggup menepatinya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau baca firman Tuhan, Kau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati pikiran kami, sehingga firman-Mu menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Semua bisa mendengar suara saya? Shalom. Amin. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dan saya beri tema atau firman Tuhan sore hari ini, mengenal Tuhan. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita mengenal seseorang dia baik dan kita mengerti saudara yang dikasih Tuhan apa yang ada di hatinya, pasti kita bisa tahu, kita bisa dekat kepadanya. Demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan, ya. Kalau kita hanya sekedar mengiring Tuhan, tidak tahu, tidak kenal siapa Tuhan yang kita layani, siapa Tuhan yang kita puji, maka satu kali kita akan bisa berubah setia. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita harus tahu, kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita mengerti apa keinginan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita
baca di dalam Hosea pasal 6. Kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ya. Hosea pasal 6 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea, ya, Nabi Hosea, maaf saudara. Hosea memberitakan firman ini kepada bangsa Israel. Dikatakan, marilah kita mengenal, ya, marilah kita mengenal. Jadi Hosea mengajak bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dan bahkan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sangat perlu di dalam setiap kehidupan kita, ya, untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Mengapa Hosea menasehatkan hal ini kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel tahu siapa Yesus, ya. Mereka tahu Yesus tetapi tidak mengenal dengan benar siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita melihat dalam perjalanan Yesus, saudara, Yesus itu melayani bangsa Israel, ya. Mereka mengikut Yesus karena kenyang, bukan karena mengenal siapa Yesus. Tetapi kita melihat dalam pelayanan Yesus ada tanda-tanda, ada mujizat, ada mereka boleh kenyang dengan 5 roti, 2 ikan, ya. Di situ mereka berpikir, wah, ini bisa dijadikan Tuhan, ini bisa dijadikan Tuhan, supaya kita tetap dikenyangkan. Bukan karena kenal siapa Yesus, saudara. Mereka ngikut, mereka datang, saudara, kepada Yesus bukan karena mereka mengenal siapa Yesus. Ya, itu sebabnya, saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, Yesus berkata kepada murid-murid atau kepada bangsa Israel yang mengikuti dia. Coba kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, demikian firman Tuhan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, saudara kasih Tuhan, banyak orang yang mencari Tuhan karena dia merasa kenyang atau karena dia perlu sesuatu. Seperti bangsa Israel, ya, yang datang kepada Yesus. Mereka datang mencari Yesus karena mereka tidak akan kelaparan. Karena mereka akan dikenyangkan. Bayangkan saja, saudara, untuk 5.000 orang, 5 ketul roti bisa diubah, bisa mengenyangkan. Mereka berpikir, wah, ini luar biasa. Kalau kita tetap mengikut Tuhan mengikut Yesus ini, pasti kita tidak kelaparan. Ya, ini logika mereka, saudara. Itulah bangsa Israel. Dan bukankah banyak di hari-hari ini orang mengikut Tuhan karena ada yang
diharapkan. Ya. Orang datang kepada Tuhan karena supaya kenyang. Bukan karena mengenal Tuhan, saudara. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Hosea berkata kepada bangsa Israel, marilah kita mengenal. Bahkan dikatakan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini kata mengenal, saudara, itu ditulis dengan bahasa Ibrani, artinya yada. Yada ini berarti melekat dan tidak bisa dipisahkan. Ini yang dimaksud oleh Hosea, saudaraku. Marilah kita mengenal dan melekat. Ya, melekat. Kalau dikatakan melekat, saudara, berarti tidak bisa dipisahkan. Amin. Seperti mata uang, kalau angka yang ada di uang itu, di uang kertas itu dirobek atau hilang, maka mata uang itu tidak ada nilainya. Demikian juga dengan kita. Kita bisa berharga, kita bisa bernilai, saudara kasih Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa melekat kepada Tuhan. Amat terlebih di hari-hari ini. Ya. Di hari-hari terakhir ini, kita harus dikatakan berusaha mengenal ataupun melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Karena banyak hal yang bisa membuat orang berubah setia. Amat terlebih di hari-hari terakhir ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita melekat kepada Tuhan, saudaraku, Dia yang akan menguatkan kita. Amin. Nah, kita belajar di sini dikatakan apa yang akan kita peroleh atau apa yang akan terjadi kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, di ayat yang ketiga bagian B di situ dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan terbit seperti fajar. Tahu fajar? Fajar artinya, saudaraku, malam telah berlalu. Ya. Fajar itu sesudah malam, maka terbitlah fajar. Fajar ada terang. Artinya, Tuhan akan menerangi kehidupan kita kalau kita dekat kepada Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita, saudaraku, tidak dekat-dekat kepada Tuhan, maka kegelapan akan menguasai. Ya. Jadi, di sini sangat jelas dikatakan bahwa kalau kita melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan benar, Ia pasti muncul, atau Tuhan pasti muncul seperti fajar. Artinya, kita akan ada di dalam terangnya. Ya, kita ada di dalam terangnya, saudara, dan terangnya itu memberikan damai sejahtera. Jadi, meskipun di hari-hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, dalam masa-masa pandemi yang bikin susah orang, yang bikin takut orang, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita tetap ada di dalam terangnya yang ajaib. Amin. Kita akan memiliki damai sejahtera. Ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Tetapi sebagai orang yang percaya, saudara, ada janji Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan
muncul seperti fajar. Ya, dia pasti muncul seperti fajar, artinya memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Coba kita buka Amsal 4 ayat yang ke-8. Amsal pasal 4 ayat 8. Dikatakan, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Memeluk itu berarti menempel, saudara, melekat. Ya, engkau akan dijadikan terhormat. Meskipun dunia ini, saudara kasih Tuhan, penuh dengan ketidakpastian, meskipun dunia ini banyak ujian cobaan, tetapi setiap orang yang melekat kepada Tuhan, setiap orang yang memeluk Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan dia terhormat. Amin. Mari saudara kekasih Tuhan, kita belajar di hari-hari ini, ya. Maka lagi di hari-hari ini banyak peraturan-peraturan di rumah saja, ya. Kita pakai waktu di rumah saja ini bukan untuk bermain game, bukan untuk tidur, ya. Tidur-tidur, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita mau pergunakan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Lebih melekat kepada Tuhan. Supaya Tuhan muncul seperti fajar yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apabila kita melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Dikatakan di bagian 3C, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ya. Ini yang kedua. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan ia akan datang seperti hujan. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya. Ini yang sangat hujan, saudaraku. Kalau nggak ada hujan, maka tanah akan gersang. Ya. Kalau tidak ada hujan, kita manusia akan kegerahan. Tetapi kalau hujan turun, maka memberikan kesegaran. Amin. Jadi semua orang bisa mengharapkan hujan untuk menyegarkan. Tetapi di rumah ini, ya, di sini kalau hujan ketakutan, saudara, ya. Kenapa? Karena takut banjir. Jadi kalau udah hujan, dia udah gelisah, udah nggak bisa tidur. Tetapi pada kenyataannya, semua orang merindukan hujan. Kenapa? Karena hujan itu memberikan kesegaran. Amin. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik juga suasana hati kita, saudara, ya, itu bisa disegarkan. Hujan ini berarti memberikan kesegaran atau dipuaskan, ya. Artinya dipuaskan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dipuaskan, ya. Maka kita dipuaskan di sini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara setiap orang-orang yang lekat atau mengenal Dia. Jadi tidak ada keraguan, saudara. Seperti di dalam Mazmur 23 ayat 3, ya. Di situ dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Itu dialami, saudaraku yang kasih Tuhan, oleh Daud. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Dialami sendiri oleh Daud bahwa Tuhan menyegarkan. Tuhan mengadakan keperluan, Tuhan memuaskan segala apa yang diperlukan oleh orang-orang yang melekat dan mengenal Tuhan. Kalau kita melihat
di dalam Mazmur 78 ayat 23. Mazmur 78 ayat 23. Di situ dikatakan, saudaraku, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada saat mereka ada di padang gurun, ya, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan hujan mana, ya, sehingga bangsa Israel pada saat itu bisa makan dan tetap terpelihara dengan baik. Demikian juga saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang yang melekat kepada Tuhan, setiap orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti pemeliharaan Tuhan nyata. Amin. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Sehingga nyatalah janji Tuhan bahwa setiap orang yang melekat kepada Tuhan pasti diluputkan oleh Tuhan. Baik dari bahaya, kelaparan, ya. Hari-hari ini saudaraku kasih Tuhan, kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Meskipun keadaan pandemik ini sungguh membuat orang susah, tetapi berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur, saudara. Ya, kita harus semakin melekat kepada Tuhan, supaya kita seperti janji Tuhan bahwa Ia pasti muncul seperti fajar yang memberikan damai sejahtera dalam keadaan apapun, saudaraku. Yang terpenting adalah damai sejahtera. Amin. Ya, damai sejahtera bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Dia akan datang seperti hujan yang senantiasa memberi kesegaran, yang senantiasa memuaskan segenap dahaga kita, ya. Nah, kita melihat saudara, itu kalau orang melekat kepada Tuhan. Bagaimana kalau orang tidak melekat kepada Tuhan? Kalau orang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat 6 di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Inilah orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Inilah akibatnya bagi orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita mau mengenal Dia. Amin. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita ikut Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan karena dari keturunan nenek moyang kita jadi Kristen, kita pun harus Kristen, ya. Atau keluarga kita Kristen, maka kita pun Kristen. Tetapi kalau kita, saudara kasih Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka Ia akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ya, seperti di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15 di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan itu sungguh-sungguh ada janji, ya, ada janji yang diberikan oleh Tuhan, melekat. Nah, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hidup kita pun, saudara kasih Tuhan,
kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi Tuhan itu lebih menyukai pengenalan akan Dia, saudara. Karena apa? Karena kalau orang berkorban bisa banyak-banyak karena memang dia punya harta, ya. Bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena cinta Tuhan, tapi karena dia mungkin sudah berkelebihan. Tetapi kalau orang sudah mengenal Tuhan, saudara, maka dia akan rela berkorban. Amin. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kenallah Tuhan. Seperti firman Tuhan mengajak kita hari ini. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi ada usaha kita untuk kita semakin lebih mengenal Tuhan. Bukan cuma diam aja, datang ke gereja, ikut gereja, udah. Ya. Sebagai orang Kristen, ya udah, ikut online aja. Tidak, saudara. Hari-hari ini kita diajak oleh firman Tuhan. Marilah kita lebih melekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Nah, kalau bagaimana kita mau mengenal Tuhan, ya? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau melekat kepada Tuhan? Tidak ada jalan lain. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Di dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9, bagaimana Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Karena dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah juga saudaraku yang kasih Tuhan yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Supaya kita mengenal Tuhan kita, tidak ada jalan lain. Bergaul karib dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lewat ibadah, ya. Jadi kita harus selalu beribadah, setia beribadah, supaya kita semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita muliakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan sore hari ini, tetapi kita diajak untuk kita lebih mengenal Tuhan, melekat kepada Tuhan, terutama di hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Kita tidak berubah setia, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang datang kepada kami. Yang mengajar kami untuk mengenal Tuhan. Bukan saja mengenal, tetapi kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menerima janji Tuhan. Engkau datang muncul seperti fajar Tuhan. Yang memberikan damai sejahtera, ketenangan dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga datang seperti hujan yang memberikan kesegaran dalam situasi-situasi sekarang ini Tuhan. Kami perlu Engkau menjadi kesegaran, memuaskan segala kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu boleh kami lakukan sehingga kami menerima janji-janji Tuhan.
Terpujilah namamu, berkati jemaat GBI Graceful Tuhan. Biar jemaat GBI Graceful ini bukan hanya sekedar mengikut Tuhan, tetapi mereka, kami semua boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga kami boleh Engkau dapati setia sampai Engkau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Berkati jemaat-Mu yang ada Tuhan, dimanapun berada. Jemaat-Mu biarlah senantiasa semakin mengenal, bahkan melekat kepada Tuhan. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Norbert yang sudah membawakan firman Tuhan kepada jemaat GBI Graceful pada sore hari ini, yang mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita senantiasa melekat kepada Tuhan ya, dalam setiap masa dalam kehidupan kita ya, karena kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita, hikmat, pengertian untuk kita bisa melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita mampu ya menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dengan pertolongan. Haleluya. Kita akan masuk ke doa syafaat kita pada sore hari ini. Nanti untuk itu doa syafaat akan dipimpin oleh Tante Pauline. Silahkan, Tante Paulina. Udah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang sudah menyertai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami ketika kami sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan Engkau juga sudah memberkati kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mendapatkan pesan dari Tuhan pada sore hari ini lewat hamba-Mu, untuk kami boleh semakin lebih kenal lagi kepada Tuhan, lebih mengenal akan pribadi Tuhan, lebih mengenal Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin dan membawa kami, menyertai kami Tuhan, menguatkan kami, untuk kami boleh senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, lewat persekutuan yang ada, lewat ibadah, lewat kami boleh baca firman-Mu, lewat doa kami. Tuhan, itulah yang membuat kami lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya apabila kami lebih mengenal Engkau Tuhan, maka kami akan merasakan senantiasa penyertaan dalam hidup kami. Kami akan merasakan berkat-berkat Tuhan menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami pada masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Apabila kami boleh belajar lebih mengenal Engkau Tuhan, maka penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu akan terus ada bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu lewat hamba-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan pakai dan senantiasa mengurapi dalam pelayanannya Tuhan. Engkaulah terus yang akan memakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini berdoa saat ini, Kau terus berkati seluruh jemaat GBI Graceful ya Tuhan, di mana saja berada, yang sedang mengikuti ibadah online pada sore hari ini, bahkan mungkin yang belum sempat hadir Tuhan mengikuti ibadah online.
Kami terus berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Graceful yang ada. Biar teruslah berkat Tuhan menyertai mereka Tuhan. Menolong setiap kehidupan mereka. Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, biar terus ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Kau mengetahui keberadaan mereka Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka akhir-akhir ini. Kau tahu apa yang mereka sedang hadapi Tuhan. Kau tahu masalah-masalah mereka yang hadapi akhir-akhir ini. Tuhan, Engkau ada bagi seluruh jemaat Graceful yang ada. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Dan Engkau lah yang menjawabnya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa yang sakit mungkin. Memohon kesembuhan dari Tuhan. Jemaat Graceful saat ini boleh terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang dalam keadaan lemah Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru. Bahkan yang saat ini ada dalam beban yang berat Tuhan. Angkat beban mereka Tuhan. Ganti dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dalam kehidupan jemaat Graceful ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh pekerjaan. Oh Tuhan, jemaat Graceful ya Tuhan. Bapak rumah tangga, Tuhan dalam bekerja, Tuhan berkati. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati dengan limpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak biarkan Tuhan. Saat ini mungkin pekerjaan usaha mereka sedang terganggu, tapi saat ini kami berdoa biarlah Tuhan yang mau terus buka jalan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap dalam pekerjaan yang baik Tuhan, dan mereka boleh bersuka cita karena pekerjaan dan usaha yang Kau percayakan bagi mereka boleh berjalan dengan baik dan lancar. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Graceful yang ada, setiap rumah tangga Engkau berkati ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Anak-anak yang sekolah diberkati di sekolahnya, yang kuliah diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Turunlah berkat-Mu atas bangsa kami Tuhan. Oh, kami memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan biar belas kasihan Tuhan akan terus turun atas bangsa kami. Pemulihan terjadi Tuhan. Gerakan-gerakan Allah terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Percaya hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Hari-hari inilah masa-masa yang sulit Tuhan. Percaya ada banyak mereka yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemerintahan kami yang bekerja mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada aparat yang paling terendah. Mereka menjalankan tugas-tugas mereka, biar mereka menjalankan dengan baik dan benar, penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Haleluya. Tuhan pakai mereka sebagai alat-alat untuk memerintah bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau juga yang memulihkan dari keadaan kondisi pandemi yang ada. Kami bersyukur akhir-akhir ini kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Pandemi COVID-19 yang ada ini Tuhan boleh semakin berkurang Tuhan. Dan kami percaya segera akan dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Dan kami boleh bebas dari pandemi COVID-19. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Berdoa bagi pekerjaan Gereja Graceful. Tetaplah terus Engkau bekerja Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi GBI Graceful, pekerjaan-Mu. Biar Engkau tetap nyatakan pembelaan-Mu bagi Gereja Graceful Tuhan. Boleh mengalami perkembangan Tuhan. Saat-saat ini walaupun kondisi yang saat ini terjadi, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi GBI Graceful Tuhan. Engkau berencana, Roh Kudus bekerja dan berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu,
Bapak Andreas sebagai gembala sidang Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pakai hamba-Mu dalam menggembalakan sidang jemaat IGB Graceful Tuhan. Urapan Tuhan senantiasa ada bagi hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Andreas Tuhan. Berkati juga keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anak mereka Tuhan. Biar terus ada dalam penyertaan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur buat segala berkat yang Kau nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Dan mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap intim dengan Tuhan.